Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sudah hadir di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Rina Lawi Kosasi, istri dari Bapak Antonius Nicholas Stefanus Kosasi yang merupakan Direktur Utama PT Taspen Persero. Jadi awal mula itu adalah saya ini adalah seorang perempuan yang mencari keadilan. Perjuangan saya itu sudah sejak tahun 2017 sebenarnya, dimana pada saat itu pertama kali saya mendapati bahwa suami saya itu mempunyai kehidupan yang lain, yang begitu mengejutkan, karena saya itu tidak pernah menyangka, karena di depan kami seluruh keluarga itu kelihatannya baik sekali. Dan itu pertama kali waktu saya mendapat itu karena tidak sengaja melihat video di handphone. Itu pertama kali. Cuma karena kondisi keadaan waktu itu tahun 2017 itu di mana anak kami baru berusia 2 tahun. Jadi seluruh keluarga termasuk pembimbing rohani kami juga yang meminta, waktu itu saya diminta, ya sudah kamu sabar, terima kembali karena apa hilaf dan lain sebagainya. Jadi akhirnya ya sudah, kita lanjut lagi. Tapi ternyata yang katanya dia hilaf, katanya sudah bertobat, itu kejadian lagi, berulang-ulang gitu. Nah puncaknya ini adalah pada tahun 2019 itu, karena sering tidak pulang, terus keberadaannya tidak bisa diketahui, katanya rapat dengan macam-macam orang. Ya namanya seorang istri ya pasti kita mencari ya kemana suami kita berada gitu ya. Tapi karena begitu misterius, jadi saya pun ya mulai mencari tahu gitu, sampai akhirnya saya dapati bahwa ya kelakuan lama keluar lagi gitu ya. Nah pada tahun 2020 di mana kita menghadapi pandemi, itu memang situasi sulit karena kita semua di rumah, termasuk kantor-kantor pemerintahan juga semua lockdown. Di awal-awal 2020 itu benar-benar kita juga semua ketakutan ya. Nah di saat itu ya orangnya semakin menghilang, katanya banyak proyek dan lain sebagainya gitu. Saya pun karena keadaan pandemi juga takut, jadi tidak bisa berbuat banyak. Ya tapi mungkin seizin Tuhan atau bagaimana, toh ketahuan juga, ketahuan juga dan segala macam. Nah waktu itu memang apa ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Martin, memang ada masa-masa di saat itu, kadang-kadang waktu dia pulang itu dia ada pembicaraan dengan saya. Memang kan apa ya, serba salah ya kita sebagai istri ya. Kita mau ngomong apa adanya, dibilang kita tidak menjaga rumah tangga. Kita mau bersuara, dibilang ini kok buka-buka aib suami sendiri gitu ya. Jadi itu dilematis sekali. Tapi karena saya itu, keseharian saya itu sering diancam. Diancam, awas kalau kamu kasih tahu orang, awas kalau kamu begini, awas, nanti keluarga kamu, nanti saya bunuh, apa segala macam. Saya jadi berpikir gitu loh. Karena dengan tindakannya di depan orang yang begitu kelihatannya baik sama saya, tetapi di belakang itu saya diperlakukan seperti itu. Saya pikir kalau satu hari saya terjadi sesuatu, tidak ada yang percaya dengan apa yang saya katakan. Nah memang sejak saat itu saya mulai merekam, karena saya pikir ini kalau ada apa-apa sama saya, orang harus tahu gitu loh. Saya tuh hidup dalam ketakutan, luar biasa ketakutan, trauma. Saya sampai harus pergi bertemu dengan psikiater, dengan psikolog, supaya saya tuh bisa ditenangkan gitu ya.
Tapi malah bukti-bukti saya pergi ke psikiater itu dipakai olehnya untuk bicara dengan semua kementerian bahwa saya ini gila, bahwa saya ini punya penyakit mental sehingga dia harus keluar rumah dan dia punya hak untuk bisa menikah lagi atau cari perempuan lain begitu. Oleh karena itu pada saat kejadian pertama kali itu viral, saya temukan dia di jalanan dengan perempuan lain. Waktu itu memang saya marah sekali karena di mobil itu ada anak saya yang melihat. Saya marah sekali, ya mau gak mau saya pasti emosi. Gak mungkin seorang istri melihat suaminya dengan perempuan lain terus kita santai, itu gila, itu gak mungkin. Jadi saya marah sekali. Dan video itu viral di tahun 2021, bisa dicek di YouTube. Akhirnya kan memang ada pemanggilan dari kementerian gitu. Nah, dia memakai video itu dengan semua bukti-bukti saya pergi konsul ke psikiater itu sebagai alibi, dan dia memperlihatkan juga bahwa ini saya sudah ceraikan dia. Cuma saya itu tidak terima, sehingga saya itu buntutin dia kemana-mana dan saya ngamuk di mana-mana gitu. Sehingga pada saat saya mau minta keadilan, mau mencoba bertemu dengan termasuk Pak Erick Thohir, saya nggak diterima. Surat saya pun nggak ada yang sampai. Waktu itu saya ingat di awal-awal itu saya memang berjuang sendiri ya, karena saya belum kenal siapa-siapa, saya juga awam, tidak punya uang untuk hire lawyer atau apapun gitu loh. Dan saya kan hanya ya ibu rumah tangga lah notabene ya. Jadi ya segala cara saya upayakan, pergi bikin LP ke polisi bahwa saya ini dapat pengancaman, saya KDRT, SP3. Saya kasih lihat video suami saya selingkuh sama perempuan lain, mau coba mungkin ini pasal persinahan atau apa, SP3 juga. Bukti-bukti saya dihilangkan gitu loh, tidak ditemukan tindak pidana katanya. Akhirnya setelah itu nggak lama, memang setelah video viral itu dan setelah dia pemanggilan, akhirnya dia baru gugat saya di akhir bulan Februari 2021, kalau nggak salah tanggal 8 Februari 2021 saya digugat cerai. Nah, waktu gugat cerai pun itu saya ke pengadilan berharap masih ada mediasi 3 kali saya bisa bertemu, saya mau bicara gitu. Jadi kenapa saya diceraikan? Apa salah saya? Karena saya tidak mau menerima uang atau karena apa gitu loh? Kenapa? Salah saya apa? Selama ini saya menjaga anak-anak dengan baik, saya tidak pernah macam-macam gitu loh. Salah saya apa gitu? Tapi beliau tidak pernah datang mediasi satu. Katanya ada tugas negara, dikasih surat, ada tugas negara. Saya menunggu sampai sore 3 kali, nggak pernah datang. Total sidang dimulai. Akhirnya sidang berjalan, putusan keluar. Seperti biasa di sidang itu, di putusan itu ya sudahlah, diatur semuanya. Bukti-bukti yang saya berikan pada persidangan juga semua dibilang tidak valid. Intinya putus cerai. Terus hak asuh anak berada sama saya, dan putusan pengadilan itu memang ada biaya pendidikan sama alimoni buat saya, tetapi tidak banyak. Karena saya melihat tanggung jawab dia untuk anak saya ini tidak jelas kemudian hari, jadi saya mengajukan banding. Nah, pada saat saya kebingungan itu, abang kita Pak Kamarudin ini yang membantu saya sejak dalam proses banding sampai saat ini. Sekarang proses kasasi ya Bang ya, tapi belum keluar putusannya. Nah, jadi setelah melalui proses itu, ya memang hidup jadi semakin susah ya. Susahnya karena mana ya, semua serba terbatas gitu. Jujur aja, kalau bukan saya dipegang sama abang ini, saya itu dulu sampai nggak bisa tidur karena ketakutan, selalu dihantui dengan ancaman-ancaman itu. Itu kalau bukan karena ini, saya baru pertama kali bisa tidur dengan nyenyak setelah beliau menjadi pasang hukum saya.
Karena saya tahu abang. Jadi masalahnya begini. Masalahnya begini. Kita memberi keterangan. Misalnya, masalahnya kita memberi keterangan cuma sampai jam 4. Jam 4 sampai jam sekarang, jam berapa sekarang? 9. Jam 9, rapat mereka. Karena dia menolak bukti kita. Bukti video porno. Periksa video porno ini secepatnya. Pokoknya malam ini kosasi mesti dihabisi. Saya bilang. Jadi udah dibicarakan di sini. Buktinya. Kemudian mereka menolak-nolak terus, berunding terus. Akhirnya bukti kita itu tinggal di meja. Di meja penyidik. Bukti flash disk warna putih dan apa namanya itu? Hard disk warna transparan. Ada nggak di sini? Ada. Coba baca halaman berapa? Ini kebiasaan ini. Dijadikan tersangka saya. Dulu ya. Ini di halaman terakhir. Dan di situ sudah saya minta periksa ini cewek-cewek ini yang 3 ini. Gara-gara ini saya jadikan tersangka. ya di sini pertanyaan penyidik ditunjukkan kepada saudara screenshot tampilan video dan tuduhan video YouTube atas nama Realita TV dengan judul Kamarudin bongkar borok di Taspen. Yang mencewek itu. Iya. Jadi jawabannya di sini di dalam kegiatan tersebut adalah menjelaskan tentang diri BWM PT Taspen yang main cewek dengan apa disebutkan langsung namanya? Sebutkan aja, baca aja. Lena Marlina, Teresia Meila Yunita dan Rita Widayati. Dan dia ngangkang di situ. Perempuan itu bukan istri dari Dirut Taspen. Setahu saya tema macam-macam. Lalu saya menjawab karena ada yang bertanya begitu. Maksudnya di sini tadi untuk menguatkan atau membuktikan jawaban daripada Kamarudin di nomor 7E kita sudah berikan tadi flash disk dan juga hard disk yang isinya itu adalah video-video mesum daripada Dirut PT Taspen. Tetapi penyidik menolak, katanya tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Jadi kita menjadi istilahnya menjadi bingung karena dia ini ditetapkan jadi tersangka, kita berhak dong memberikan bukti yang kita rasa meringankan daripada klaim kita. Tetapi penyidik sesuai dengan narasi video saya, iya, seorang Dirut Taspen memacari berbagai wanita, ketemu muslim dia, padahal dia Katolik, ketemu Kristen dia, ketemu Hindu, ketemu apa namanya yang lain, jadi yang lain dia, kesannya sementara banget. Itulah videonya, perkataan saya. Tapi penyidik ketakutan menerima bukti kita itu. Didapatkan dari jam 4 sampai jam 8, jam 9 sekarang ya? Nah, 15. Untuk tidak diterima. Bolak-balik mereka rapat. Entah dengan siapa dia rapat. Apakah dia Polri apa tidak? Mungkin dia dengan Dirut Taspen. ada lagi. Itulah saudara-saudara ya. Yang penting sudah diterima. Soal masalah tadi pertanyaan dari penyidik sudah dijawab oleh Pak Kamarudin ya. Sudah, saya mau menambahkan ya. Jadi pemeriksaan hari ini ya, ini kan pemeriksaan status tersangka ya. Hak tersangka, hak penasihat hukum itu punya hak untuk mengajukan bukti apa saja secara independen untuk meringankan. Sangat disayangkan tadi ending dari pemeriksaan ya, bukti-bukti untuk menguatkan keterangan belum diterima dan tidak diterima. Ini sangat mengundang pertanyaan bagi kami. Karena apa? Setiap pertanyaan-pertanyaan itu kan perlu didukung bukti. Buktinya apa? Sudah diserahkan. Tapi sangat disayangkan penyidik tadi belum berani menerima bukti. Ini yang perlu diketahui. Sedangkan statusnya sudah tersangka. Berarti apa?
penetapan tersangka itu kan minimal 2 alat bukti yang cukup, ya, 2 alat bukti yang cukup. Sekarang buktinya belum diterima. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, penyidik. Satu lagi begini, klien saya belum diminta keterangan, anak klien saya belum diminta keterangan, super klien saya belum diminta keterangan. Itulah saksi yang mengetahui bahwa si Kosasi adalah calon daripada yang bersangkutan itu, yang calon-calon presiden itu. Kemudian perempuan 3 orang itu belum diminta keterangan satupun. Alasannya udah saya bujuk-bujuk om tapi nggak mau. Bagaimana nih penyidik Polri membujuk? Apakah saudara dibujuk tidak mau? Saya bilang panggil, bukan dibujuk. Nah, kemudian 29 institusi kepala negara ini, mulai presiden, wakil presiden, menteri-menteri terkait, komisi 3, komisi 6, minta keterangan. Belum minta belum. Jadi atas dasar apa saudara menjadikan saya tersangka? Atas dasar apa? Ini buktinya valid. Nah, kemudian mengenai bukti, ini sudah dipaparkan di sini. Saya sudah paparkan alat buktinya. Tapi ketika diberikan alat buktinya, bolak-balik rapat. Akhirnya barusan dibilang, untuk sementara kami belum butuh. Saudara butuh atau apa? Anda penyidik Polri atau bukan? Saya bilang begitu. Penyidik Polri atau bukan? Kalau penyidik Polri terima bukti, udah ditulis di sini. Bisa nggak itu jadi obstruction of justice? Obstruction of justice jelas. Karena di sini penyidik Polri bukan lagi berdasarkan undang-undang, tetapi adalah berdasarkan keinginan Kosasi. Bahkan malam ini Kosasi harus kita habisi. Catat itu. Minta kepada presiden, minta kepada menteri, Anda adalah presiden. Kosasi adalah wakil apa namanya itu? Dirut Taspen. Ya. Apa namanya revolusi mental? Akhlak. Apa namanya akhlak? Enggak, revolusi mental. Akhlak BUMN. Berubah itu. Revolusi mental dari dari presiden. Akhlak daripada menteri BUMN. Di mana akhlaknya seperti ini? Di mana revolusi mentalnya? Kok penyidik ditakut-takuti? Kok bisa penyidik ketakutan sama Barang bukti. Sama barang bukti? Ada apa nih? Ya saudara-saudara yang mencerna. Kalau yang benar meniduri berbagai wanita. Bukan. Kalau saya bilang misalnya mengangkangi berbagai wanita, mana lebih bagus? Kan saya bilang Mama Cari mesti lebih halus. Tapi dia tidak tahu saya sudah punya bukti. Saya kasih bukti, ketakutan. Pak, berarti ini penyidik Barreskrim maksud Bapak menyalahi prosedur, Pak? Menyalahi prosedur, itu jawabannya. Karena Melanggar tidak undang-undang. mau menerima alat bukti daripada tersangka yang sudah ditetapkan. Karena alat bukti itu kan tersangka itu berhak menghadirkan saksi yang meringankan. Saksi itu kan alat bukti yang lain juga yang bisa meringankan daripada tersangka itu harus diterima daripada penyidik. Tapi saya tadi bertanya, apa alasannya penyidik tidak mau menerima alat bukti yang kami berikan? Penyidiknya tidak mau menjawab. Tidak ada hubungannya katanya. Di sini kan pacaran. Apakah pacaran itu cuma lihat-lihat? Dikatakan pacaran, aku sama cewek sana, pacarannya lihat-lihat. Pacaran itu kan berarti ada melakukan sesuatu hal yang dilarang. Itu dibuktikan dengan alat bukti yang kami berikan, tetapi ditolak. Itulah yang membuktikan yang dibilang oleh klien kami, memacari berbagai wanita. Ketemu muslim dia, Iya. ketemu Katolik dia, ketemu Kristen dia. Kalau nanti bukti itu tidak ada, berarti hoax dong lagi nanti klien kami. Memacari seorang wanita. Pacaran ini bagaimana? Kan tidak mungkin memacari wanita hanya lirik-lirik. Berarti ada apa di situ kan? Satu lagi begini. Pertama, ini udah diterima bukti-buktinya. Setelah itu mereka rapat di sebelah. Entah dengan siapa, dengan rapat apa dengan pimpinannya. Jadi berubah pikiran. Loh. Di sini sudah kita tulis loh. Anda menerima, sudah tanda tangan. Iya bang, Tapi katanya kami tidak butuh dulu sebentar. Nggak bisa. kalau kejaksaan nanti membutuhkan, kami akan ambil katanya. Apaan itu? Kok saudara menolak bukti? Saya bilang gitu. Ada apa? Nggak Karena harus pernah. Baru dia dibuka. Barreskrim ini yang saya tahu pernah Sudah diterima, orang harus dibuka. polisi menolak barang bukti. Alat bukti lah kita bilangnya untuk meringankan terdakwa. Kan terdakwa itu punya hak
Tersangka itu kan punya hak. Contohnya yang meringankan dia supaya terbukti bahwa tuduhan yang dibilang Kamarudin itu bukan hoax. Dikasihlah itu alat bukti tadi. Ya, yang merupakan Pak. Ada berapa pertanyaan yang Jadi penyidik? ada gitu dulu. Jadi dia bilang begini, aku jadi pusing bang katanya. Kenapa kau pusing? Kalau tidak terbukti hentikan saya bilang. Ya habisnya abang bilang harus ke pengadilan. Gimana saya bilang? Ya buktikan. Kalau berani memanggil saya, sampaikan ke pengadilan. Bukan berarti merekayasa bukti. Kurang asam benar saya bilang gitu. Jadi begitulah sistem kerja kita. Maka sekarang malam ini pergi ke Taspen. Tidak boleh lagi tuh di Taspen itu berkarir. Apa itu uang pegawai negeri itu? Uang pensiunan pegawai negeri itu. Bagaimana seorang itu Antonius Kosasi bisa berkantor di situ? Sedangkan pegawai negeri nggak boleh kawin-kawin, hanya boleh sekali monogami. Boleh poligami. Sementara dia mengelola uang pensiunnya itu dengan berhura-hura. Kemudian ditanya saya, ada nggak buktinya nih bang bahwa dia memeras? Nih, periksa klien saya nih. Mana? Periksa di klien saya nih. Di handphonenya ada banyak post note saya bilang gitu. Begitu didengar langsung putus asa dia. Bahwa klien saya ini post note-nya didengarkan dan diberikan buktinya. Jadi begitulah. Seperti itulah. Ada lagi? Tadi pertanyaan. Ya tadi pertanyaannya ada 16 pertanyaan ya. Oh, 16. 16 pertanyaan aja. Sebentar doang kami jawab tadi. Lebih banyak rapatnya. Dan rapatnya mengatakan tidak diterima. Anda tidak terima, kami tinggal di meja. Anda sudah di sini sudah tanda terimanya. Sudah disebutkan di sini. Yang jelas ini bukti kami. Periksa yang 3 orang itu. Melia Kosasi, apa namanya itu? Teresa Melia Yunita, Lena Marlina dan Rita Widayawati. Periksa. Kenapa dia ngangkang-ngangkang dan disetubuhi oleh Kosasi? Ada videonya? Ada videonya. Lengkap. Oke. Oke. Bang, penegasan aja. Jadi abang sebagai tersangka tidak ada 2 alat bukti yang kuat sampai jadi tersangka, bang. Maksudnya? Sebentar. Apa? Penegasan aja sebagai tersangka, abang dijadikan sebagai tersangka. Apakah ada 2 alat bukti yang Tidak tidak ada sama sekali? Saya jadi tersangka, saya minta keterangan. Anda sudah minta keterangan klien saya belum? Belum. Sudah minta keterangan anaknya belum? Belum. Sudah minta keterangan saksi belum? Belum. Sudah minta keterangan ini wanita yang 3 itu? Ya om, udah aku telepon dia nggak mau. Enak aja benar lo begitu. Jadi Anda menjadikan saya tersangka hanya memeriksa saya. Kurang asam. Gitu loh. Periksa dia. Kirim surat. Saya bilang begitu. Abang, berarti setelah abang menunjukkan bukti-bukti tadi itu ada perubahan status atau gimana, Bang? Ya itu terserah dia. Yang jelas semua buktinya saya berikan kali ini. Ya. Saya walaupun tidak dibayar 1 rupiah pun, tidak main-main saya membela orang. Sama dengan yang membayar. Saya membela Ibu Rina itu adalah dengan setulus hati. Bang, setelah ini ada pemeriksaan selanjutnya apa? Iya, pemeriksaan Seperti apa nih, Bang? seperti apa, Bang? Untuk selanjutnya ada proses pemeriksaan lagi apa ada penanganan? Ya kita lihat nanti kalau ada pemeriksaan selanjutnya. Yang jelas saya bilang harus dilimpah ke pengadilan. Tapi tidak boleh kurangi bukti. Jadi untuk malam ini proses pemeriksaan untuk malam ini Cukup. Yang jelas kalian besok minta keterangan daripada presiden, wakil presiden, menteri-menteri terkait, komisi 3, komisi 6, Erick Thohir. Kenapa ini orang masih direktur? Mensomasi. Apa namanya itu? Mengancam, mengintimidasi dan sebagainya. Istrinya diancam, diintimidasi. Bang, direktur semalam ini apakah bisa dikatakan polisi tidak profesional? Iya, enggak profesional. Kalau profesional enggak tersangka saya. Bang, lalu peradilan nggak berhenti, Bang? Bagaimana? Pra peradilan atau tidak? Ya kita lihat dulu. Kita lihat dulu apakah pengadilan apa pra peradilan apa tidak. Yang jelas sampai malam ini belum profesional. Saya minta kamu periksa, saya bilang. Di mana kamu main begitu, saya bilang. Cukup ya. Saya malam ini menyampaikan terima kasih
kepada para advokat. Menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh rekan-rekan saya advokat. Karena mereka telah menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya. Semua 300 advokat teman-teman saya Satu hari tidak bekerja mereka. punya kesibukan, tapi mereka mengorbankannya. Maka semoga Tuhan Elohim memberkati mereka. Yang kedua, saya juga menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh media. Biarlah Tuhan yang memberkati saudara-saudara. Yang ketiga, saya menyampaikan terima kasih kepada berbagai LSM yang datang dari Riau, yang datang dari Sumatera Utara dan dari mana-mana hingga terkumpul semua di Mabes Polri, termasuk dari Borneo dan sebagainya. Hanya ucapan terima kasih yang bisa saya sampaikan. Yang keempat, terima kasih kepada seluruh warga Indonesia yang telah memberi atensinya bahwa Indonesia harus negara hukum. Save Kamarudin! Stop kriminalisasi advokat! Stop kriminalisasi advokat. Jadi tidak boleh lagi mengkriminalisasi advokat ya. Sembarang tangkap, sembarang ini dan sebagainya. Bagaimana ini Polri melindungi si Kosasi? Tugas kalian adalah menanyakan Kosasi apakah dia besok masih kantor atau tidak. Apakah dia masih mengunjungi kantornya di Taspen apa tidak. Karena presiden, wakil presiden harus ditanyakan apa itu revolusi mental, harus bisa dijelaskan. Kemudian direktur BUMN harus bisa menjelaskan apa itu akhlak. Akhlaknya BUMN itu di apa? Akhlak BUMN itu apa? Jangan cuma menang semboyan. Ya. Itu yang benar ya. Selanjutnya apa Bang? Ada pemanggilan lagi buat Pak? Tidak tahu kita apa dipanggil apa tidak. Yang jelas bukti-bukti kita tinggal di meja itu, yaitu bukti-bukti video porno. Buktikan ini, panggil wanita ini. Ya. Terima kasih ya Bang. Ini Ibu Rina, ini Nyonya Antonius. Ini gara-gara membela ibu inilah Kamarudin jadi tersangka ya. Coba. Saya mengucapkan terima kasih untuk para advokat yang sudah mendukung, khususnya kepada Bang Kamarudin Simanjuntak yang sudah hadir dari pagi-pagi sampai hari ini masih menunggu, sampai malam ini masih menunggu di Barreskrim. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Yang kedua untuk semua LSM yang sudah datang dari jauh-jauh, sudah membantu, sudah menolong, sudah mendukung, memberi support moral. Saya mengucapkan terima kasih, dan yang berikutnya juga untuk seluruh netizen dimanapun berada, dan rekan-rekan media yang ada di sini maupun yang tidak ada di sini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Untuk Antonius mau ngomong apa kau? Dan juga kepada organisasi Asosiasi Advokat Indonesia AAI, terima kasih banyak untuk dukungannya. Jangan pernah berhenti mendukung Bang Kamarudin Simanjuntak, tuntaskan semua sampai selesai, sampai kebenaran dinyatakan. Pesan saya untuk Antonius Kosasi, dengarkan. bertobatlah. Karena kita tidak bisa lari terus dari kejahatan. Satu hari kejahatan akan terbongkar. Semua borong akan kelihatan. Bangkai tidak bisa disembunyikan. Bertobatlah selama masih ada waktu. Tuhan sayang kamu. Dan kesempatan itu masih ada sekarang. Itu aja sama-sama. Terima kasih.